Dahlan. Sang ibu yang mengkisahkan perjuangan sosok pencerah umat Islam, bercampurnya antara agama dan budaya. Kiai Haji Ahmad Dahlan melakukan syiar Islam. Kemudian pada tahun 1912 mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah di Kauman. Persyarikatan dengan cita-cita pembaharuan Islam di bumi Nusantara dengan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kisah tersebut rutin diceritakan oleh sang ibu agar tertanam semangat dakwah pada anaknya. Ibu, sebelum tidur boleh nggak aku diceritakan melanjutkan kisah yang kemarin? Boleh dong nak, kemarin. Jadi pada saat itu ada anak bernama Muhammad Darwis yang sekarang kita kenal sebagai Ahmad Dahlan, nak. Namun perjuangan beliau tidaklah mudah. Ia berjuang dari membetulkan tata cara umat Islam di Pulau Jawa hingga mendirikan organisasi Muhammadiyah yang kita kenal saat ini. Memangnya mengapa harus dibetulkan, Bu? Ya, pada saat itu Islam masih bercampur baur dengan budaya, nak. Mereka masukkan adat sampai dengan kebiasaan mereka dalam acara agama. Inilah yang tidak benar, nak. Lalu Sebuah daerah bernama Kauman, tempat di mana Darwis tumbuh dan berkembang. Sebuah daerah yang sangat kental dengan tradisi dan budaya-budaya yang dapat membuat terbelenggu. Suatu hari terdapat acara doa dan acara adat di halaman yang luas. Darwis mulai terheran dari sebuah sudut halaman dalam keadaan acara adat yang riuh dan ramai. Loh, ada apa ini? Kok mereka berdoa dan memberi seperti itu, yuk? Ora beres. Ini sama ya Allah. Wes tenang lho Bu yo. Iku artine sosok kita dari Allah. Iya Bu. Iya Bu. Iya wes kita beli wae Bu. Benar Bu. Benar Bu. Darwis mulai resah dengan keadaan agama Islam yang ada di desa ini. Ia merasa bahwa tindakan yang dilakukan warga desa itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Darwis mengemukakan pendapatnya tentang kesesatan yang terjadi di lingkungan masyarakat kepada Pak D-nya. Alih-alih mendapat dukungan, Darwis malah mendapatkan omelan dari Pak D-nya menganggap Darwis menentang ajaran Islam yang sudah menjadi tradisi turun-temurun dari nenek moyangnya. Karena sudah tak tahan lagi, akhirnya Darwis memutuskan untuk memperbaiki agama Islam yang ada di desanya dengan pergi haji ke Mekah untuk mempelajari agama Islam lebih dalam. Hari ini tuh kamu makan apa kira-kira? Itu yang gorengan kali. Adik, Bude. Iki Darwis Pak Dik, Darwis. Iya. Oh iya. Jin, Pak. Bude. Bude. Bagaimana kabarnya Pak Dik?
Alhamdulillah. Gede? Alhamdulillah. Oh, boleh Budi? Gimana kabarnya? Alhamdulillah Darwis sehat Pak Dik. Jadi menghubungi lagi. Oh, tidak Pak Dik. Oh ya ampun. Darwis datang ke sini hari ini untuk meminta izin Pak Dik. Minta izin untuk apa tuh? Darwis ingin pergi haji Pak Dik. Darwis ingin belajar Pak. Aduh, Davis, keadaan tuh susah begini. Kamu pengen pergi ke Mekah buat apa? Kan sebenarnya Darwis ingin perdalam Islam. Oh, berjalan Islam kayak gini itu. Buat apa sih Davis mau menjalani Islam? Sudah banyak loh kiai yang pergi ke Mekah dengan alasan seperti itu. Mereka balik-balik nggak bawa apa-apa. Kamu mau kayak kiai-kiai yang itu? Jadi gimana? Kamu masih kekeh mau ke Mekah? Insya Allah masih bulat tekadku Pak Dik. Ya udah, kamu tunggu sini. Pak De sudah kasih tahu kakak iparmu, bapakmu, ibumu serta kiai. Nanti Pak De panggil mereka dan kami akan bicarakan kembali di sini ya nak. Coba deh. Kamu tunggu sini. Ya. Mari dulu. Jadi, iya Bang. Jadi Pak, yang aku bilangin tadi di jalan, si Darwis ini loh, dia pengen pergi ke Mekah. Masya Allah. Ini tabletan minuman mau diminum ya. Aduh, Waduh, gede. Jadi rumah kata Pak. Bapak senang nak jika kamu ingin mendalami agamamu, apalagi sampai kamu ke sana mulia perjalanan nak. Tapi Bapak akan lebih senang lagi jika kamu nanti bisa membawa kami umat muslim jadi umat yang lebih baik lagi. Mekah itu pusatnya ilmu Islam Darwis. Di sana banyak pelajar-pelajar dari Turki, Mesir, Syria pada kuliah. Jadi kamu harus bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Bah, bahasa Arab piye? Ngomong ke Mekah, gak bisa bahasa Arab, mau jadi apa? Jadi lemper. Ngomong apa? Ada lemper dah, Bos. Lapar. Aduh, aku udah makan dari loh, lapar. Bahasa Arab ini Pak. Oh, la uksilakum akadan ashkurukuma ala kulli syai'in arjullah ansahir hutwatil filil minat. Bapak nanti akan bantu kamu dengan bertukar surat dengan teman-teman Bapak di Mekah dan di Jeddah. Ada Pak? Ada teman Bapak. Pasti mereka semua paham dan perjalanan haji itu tidak mudah. Banyak yang harus kamu lewati. Kamu harus sabar, tabah, dan banyak-banyak berdoa. Kosongkan gelasmu dan disitu di sana ya. Insya Allah. Nah, kamu siap-siap dulu. Lusa nanti kamu sudah berangkat ke Mekah. Ingat, pesan Pak D hanya satu. Ilmu yang kamu dapat di sana, kamu terapkan di sini. Jangan biarkan kepemimpinan daerah sini
melanggar kamu untuk menyebarkan agama Islam yang baik dan benar. Insya Allah Fadil. Dan semuanya doakan Darwis ya. Darwis minta doa, semoga Darwis betah di sana. Amin. Semoga Darwis bisa memanfaatkan ilmu Darwis yang Darwis dapatkan untuk umat Islam di kaum ini. Amin. Oh, justru ini belum diminum. Oh iya. Wah, Minum dulu. Udah, minum dulu. buatan sebelum ini memang enak. Iya, tapi kita pakai buatan ibu. Bisa. Terus kalau gitu Darwis izin pamit ya. Doakan Darwis jadi orang benar di sana. Doakan segala perjuangan Darwis lancar. Darwis pamit dulu ya. Iya Pak. Iya Bude. Pak. Terima kasih. Yaudah, Iya. Assalamualaikum. 5 tahun berlalu sejak kepergian Darwis ke Mekah. Darwis pulang ke kampung halamannya dibekali ilmu agama yang sudah diberikan oleh gurunya. Setelah kepulangannya dari Mekah, Darwis juga mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan. Atas saran dari guru Ahmad Dahlan saat dia belajar di Mekah, Ahmad Dahlan memiliki arti sebagai sang pembawa berita baik. Sepulangnya, ia diangkat menjadi khatib di Masjid Keraton Yogyakarta. Selain itu, Ahmad Dahlan juga melanjutkan amanah keluarganya dengan menjaga langgar peninggalan almarhum ayahnya. Ahmad Dahlan memanfaatkan langgar peninggalan ayahnya untuk membuka pengajian milik Ahmad Dahlan. Saat awal pembukaan pengajian, Ahmad Dahlan kedatangan pemuda yang ingin mencoba mengaji di pengajian milik Ahmad Dahlan. Apa ini musik yang langgar? Orang beres ini mesti kita pulang wae lah, Si. Kita masuk, kita cek dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kula nuwun, niki bener pengajian niki Haji Ahmad Dahlan. Oh, iya benar. Silakan duduk. Masuk. Berdekat. Ngapunten Kiai. Pengajiannya sudah selesai. Loh, dari tadi aku menunggu kalian di sini. Emangnya kita mau ngaji apa ya, Kiai? Kalian sendiri ini ngaji apa? Gini ya, Kiai. Biasanya pengajian itu dimulai dari guru ngajinya, bukan murid. Kalau begitu terus, nanti yang ada yang pintar gurunya, bukan muridnya. Ayo, silahkan bertanya, jangan nolak. Saya mau bertanya dulu, Kiai. Silahkan, guru. Tadi di luar saya dan teman saya mendengar alunan musik Belanda. Saya pikir suaranya berasal dari alat itu. Itu apa ya? Betul. Dari ini adalah biola. Aku dapatkan pada saat belajar di luar. Seperti itu. Ada lagi? Saya dulu ingin bertanya, Kiai. Agama itu apa ya? Agama. Oh, saya bagaimana? Berdua toh? Berdua lagi. Sekarang coba kamu yang mainkan. Saya kan bertanya mengenai
mereka saja. Ya, monggo. Wis. Engko rusak kalau udah ngomong. Gimana kan? Yo, bagaimana? Sudah ngerti kan? Belum kayaknya. Agama itu bisa kita ibaratkan seperti biola ini. Kalau kita mempelajarinya dengan baik, maka merdu suaranya akan keluar. Sama seperti agama. Kalau kita mempelajari agama dengan baik, insya Allah hidup kita akan tentram dan indah. Berbeda kalau kita tidak mempelajarinya. Bisa jadi hidup kalian akan kacau, sama seperti permainan bio sampean. Jadi bagaimana? Sudah paham? Oke. Alhamdulillah. Yowes. Baik. Sudah? Masih? Waktu terus berlalu. Ahmad Dahlan menemukan kejanggalan dalam arah kiblat pada Masjid Keraton Yogyakarta. Tak hanya di Masjid Keraton, beberapa masjid dan langgar yang ada di Pulau Jawa memiliki kekeliruan dalam arah kiblat sholatnya. Mulai dari pagi sampai bertemu pagi lagi, Dahlan menghabiskan waktunya untuk mempelajari keterkaitan arah Pulau Jawa dengan Mekah menggunakan peta dunia yang dimilikinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Tujuan aku mengumpulkan kalian di sini adalah untuk membahas suatu keliruan, yaitu kiblat yang ada di langgar dan masjid sekitar Kauman. Kita sudah seperti ini. Rambut Kiai ada. Duduk boleh. Ini Pak Kiai. Iki adalah Pulau Jawa. Kalau kita tarik garis lurus ke arah barat, itu akan mengarah ke Afrika. Yaitu keliru, Pak Kiai. Seharusnya kita merubah sedikit arah kita ke arah barat laut, sehingga kalau kita sholat, kita mengarah ke Mekah. Dahlan. Kamu bilang baru mau kembali ke situ sekarang ini. Aduh saja kamu Dahlan. Bukan seperti itu, Pak Kiai. Saran saya, kita tidak perlu membongkar semua langgar atau masjid yang ada di Kauman ini. Saranku, kita hanya perlu merubah arah sajadah kita menuju barat laut. Ngawur kowe Dahlan. Kiblat ini sudah berlaku sejak dahulu. Lagi pula seperti kata ini. Kenapa masih bikin orang kafir? Sudah, kita pergi saja. Loh, Pak Kiai, tunggu sebentar Pak Kiai. Ahmad Dahlan termenung, pandangannya kosong. Ahmad Dahlan merasa perjuangannya dalam membenarkan arah kiblat menjadi sia-sia. Akan tetapi, Ahmad Dahlan tidak patah semangat. Ia terus menyebarkan kebenaran dari kekeliruan tentang arah kiblat kepada masyarakat sekitar. Sampai suatu hari terdengar
bahwa arah kiblat di Masjid Keraton Yogyakarta berubah ke arah barat laut. Dengan sulutan amarah, Kiai Penghulu mengumpulkan beberapa anak muda termasuk Ahmad Dahlan dan muridnya untuk mencari pelaku yang merubah arah kiblat Masjid Keraton. Jalan, di mana kamu? Ada apa Pak Kiai? Di sini kamu rupanya. Maksud kamu apa? Mengubah arah kiblat Masjid Keraton seenak jika kamu itu. Memang benar Pak Kiai, kalau aku kemarin membahas tentang itu, tapi aku belum berani Pak Kiai. Aku tidak akan melakukan hal seperti itu. Dosa pura-pura tidak tahu. Ini pasti perbuatan kamu dan murid-muridmu ini. Kamu sebenarnya bukan Pak Kiai. Lalu siapa yang melakukan bukan kalian ini? Maksud kamu apa? Bukan. Sini kamu, ketua deh. Sini kamu. Jabatan Pak D sebagai penghulu ini susah didapatkan. Dan kamu malah seenaknya saja mau mengontrol adikmu itu. Akibatnya apa? Kamu melakukan ini semua. Menurut saya, Profesor Haji Abdallah ada dalam kecelakaan. Rakyat! Bukan lagi bahkannya. Sejak dia menjadi Mekah, desa ini jadi gak beres. Semenjak kejadian tersebut, banyak masjid dan langgar yang mulai mengubah arah kiblatnya ke arah barat laut, sesuai ajaran Ahmad Dahlan. Merasa dengan memperbaiki kiblat saja tidak cukup, Ahmad Dahlan mulai mengajak diskusi dengan murid-muridnya untuk berdakwah mengenai agama Islam. Ahmad Dahlan mulai mendirikan organisasi Persatuan Umat Islam yang kita kenal saat ini dengan nama Muhammadiyah, bersama beberapa pengurus dan anggota organisasi Kebangkitan Nasional yaitu Budi Utomo. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, Ahmad Dahlan mendapatkan berbagai macam rintangan dalam mendirikan organisasi ini, seperti penolakan dari masyarakat tempat dan susahnya mendapat perizinan dari pemerintah Belanda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Tujuan aku mengadakan rapat pada hari ini adalah untuk membahas. Aku berpikir kalau perjuangan kita untuk memajukan Islam ini tidak cukup kalau hanya di bidang pendidikan. Maka dari itu, aku berpikir bagaimana kalau kita mendirikan sebuah perkumpulan yang tujuannya adalah memajukan Islam di bidang pendidikan hingga bidang sosial. Bagaimana? Betul. Kalau dilihat lagi dari keadaan daerah kita sekarang, masyarakat kita memang memiliki semangat juang yang sangat rendah kayaknya. Sudah sepantasnya kita membutuhkan organisasi yang tidak hanya berguna untuk menyebarkan agama Islam, tapi juga untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia nih. Nah itu. Bagaimana ya Pak? Tapi untuk organisasi ini namanya apa ya? Bagaimana kalau kita beri nama Muhammadiyah? Muhammadiyah. Apa yang menyebabkan saudara mendirikan organisasi ini, Pak?
Dan kita sebagai pengikut Ahmad, nama Muhammadiyah sebagai nama organisasi kita. Bagus. Aku suka ide saat ide. Bagaimana yang lain? Tujuh kayak tujuh. Terus ide itu ini akan aku sampaikan ke pemerintah setempat. Aku akan sampaikan ke pemerintah setempat. Dan semoga rencana kita lancar. Terima kasih. Baik, terima kasih. Rapat saya bubarkan. Setelah Ahmad Dahlan, Ki Haji Sa'idu, dan anggota Muhammadiyah menyetujui untuk mendirikan organisasi Muhammadiyah, Ahmad Dahlan mengajukan izin kepada pemerintah kolonial Belanda. Pengajuan izin tersebut menyebabkan keributan di kalangan pimpinan Belanda di Jawa Tengah. Good evening, everyone. Evening, sir. Ya, mari. Slowly. Jadi, ada apa tuan? Malam ini saya akan membahas mengenai pengajuan nama Dahlan untuk mendirikan sebuah organisasi. Organisasi apa tuan? Organisasi Islam yang bernama Muhammadiyah. Bagaimana menurut tuan-tuan? Tidak. Saya tidak setuju organisasi buat berdiri. Karena saya mencurigai akan ada perpecahan di balik organisasi itu. Saya tidak setuju dengan pendapat tuan. Karena selama tidak menyalahkan organisasi itu, karena selama tidak melanggar, karena selama tidak ada salahnya untuk melarang organisasi itu berdiri. Sudah. Pokoknya organisasi tersebut tidak boleh berdiri sampai kapanpun dan harus segera diberantas pada semua pengikutnya. Anda tidak bisa begitu, tuan. Kita harus memiliki dasar hukum dan aturan untuk melarang organisasi tersebut berdiri. Maksud Anda apa tuan? Kalau saya bilang tidak. Maaf, tapi saya tidak setuju dengan pendapat tuan. Dasar pendukung pribumi. Hei. Buat apa kalian bertengkar? Dari mana kita di sini? Bisa mendengar pertanyaan saya. Organisasi tersebut boleh berdiri dengan syarat kegiatan yang dilakukan harus berada di sekitar Jogja. Dan pasukan kita harus mengawasi organisasi tersebut selama 24 jam. Bagaimana? Soal. Setuju tuan. Baik, kalau begitu, bubarkan rapat hari ini dan saya akan serahkan rapat kepada Ahmad Dahlan. Terima kasih. Mulai menyebarkan ajaran agama Islam sesuai syariat Islam. Akan tetapi dalam perjalanan dakwahnya, Ahmad Dahlan seringkali mendapatkan penolakan keras dari masyarakat sekitar. Gimana nih? Sini aja. Ya. Nonton Bu. Sini aja. Pak, nonton Pak. Wah, ada apa ini? Gini Pak, maksud dan tujuan kami kesini untuk memperbaiki agama Islam yang ada di daerah ini. Memangnya Anda sopo? Enak-enaknya kita. Kami ini anggota Muhammadiyah Pak. Kami mempunyai tugas untuk menyebarkan dan menggunakan ajaran agama Islam yang ada di kauman ini. Bukan Pak, Bu. Muhammadiyah itu organisasi yang bertujuan untuk memperbaiki agama Islam yang ada di Indonesia. Kalau saya bilang tidak, ya tidak. Pokoknya saya tidak mau organisasi ini berdiri di sini. Silakan pergi. Saya bisa menjelaskan. Tidak, pergi.
Yogyakarta. Meskipun mendapatkan banyak pertentangan, namun hal tersebut tidak menjadi penghambat bagi anggota tersebut. Dalam perjuangannya, Kiai Haji Ahmad Dahlan pun berpikir untuk memperhatikan kaum wanita juga dalam kemajuan masyarakat terkhusus wanita. Pada saat itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan pun akhirnya memutuskan untuk membicarakan ini kepada istrinya. Aku lelah. Aku lelah memperjuangkan Islam sendiri. Walaupun aku sudah mendirikan organisasi, tapi selalu saja aku merasa tidak cukup. Tidak mungkin kalau aku berjuang sendiri. Bagaimanapun juga, aku harus memikirkan bagaimana caranya supaya aku bisa mendirikan organisasi lagi agar bisa membantu Muhammadiyah tapi saya tidak sebagai semua. Amin. Insyaallah. Insyaallah. Assalamualaikum. Ya. Cantik. Masya Allah. Tak cicip dulu. Memang teh buatan Walidah ini paling enak sekawan. Oh, kopi. Oh iya. Bagaimana di rumah Walidah? Alhamdulillah. Walidah, saat perjalanan pulang tadi, Kang Mas memikirkan akan suatu hal. Aku berjalan dan tidak sengaja bertemu perkumpulan para wanita. Dan aku mencemaskan nasib yang akan menimpa dengan mereka. Boleh, aku tahu kau adalah perempuan yang cantik. Kau adalah wanita yang bermartabat dan Walidah adalah wanita yang cerdas. Astaga, udah apa lagi? Iki gini loh Walidah. Masih bertanya, apakah engkau memikirkan juga nasib-nasib yang ada di wanita kaum wanita? Sebenarnya aku juga memiliki sedikit kecemasan, Mas. Melihat wanita-wanita di kaum wanita, mereka tak bisa berdiri sendiri. Aku melihat saat mereka ada masalah, lalu ditinggalkan oleh suaminya, maka hidup mereka menjadi hancur dan tak tahu arah. Pun mereka hanya tahu dapur dan sumur. Nah, itu Walidah, hanya tahu dapur dan sumur. Mas memikirkan bagaimana caranya kita untuk memperbaiki hal seperti itu. Dan Mas sadar kalau jika kita ingin memperbaiki sesuatu, kita harus memperbaiki di segala bidang. Contohnya adalah pola pikir mereka. Maka dari itu Walidah, apakah engkau bersedia untuk membantu Mas memperbaiki itu semua? Untuk mengubah pola pikir manusia bukanlah suatu perkara yang mudah, Mas. Ya, tahu Walidah. Tapi aku bisa bantu. Oh iya. Aku akan mulai dari pengajian apa
untuk mencari perempuan yang mau berjuang bersama untuk mencerdaskan perempuan di kaum wanita. Bagaimana kalau pergerakan itu nanti kita beri nama Aisyah, Mas? Aisyah. Bagus. Mas kayak ide bagus. Memang benar istriku ini. Tak nyesal aku menikahinya. Bisa saja, Mas. Sudah. Boleh. Kalau seperti itu, Mas akan sampaikan ide bagus ini ke Kalager. Mas tak sabar. Mas boleh izin ke Kalager lagi? Boleh. Hati ya, Mas. Mas izin. Boleh. Sebentar. Mas boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahmad Dahlan terus memberikan dakwah agama Islam melalui organisasinya yang bernama Muhammadiyah. Dakwahnya terus menyebar hingga ke seluruh Indonesia. Dakwahnya ini membuat nama Muhammadiyah terkenal hingga saat ini. Semua keaburan akan menjadi putih. Keterbelakangan akan maju dengan ide-ide cemerlang berkemajuan. Tengkurap duduk merangkak hingga berjalan dilalui tengah gempuran dari anti pribumi. Sinaru gagah dengan irama amar ma'ruf nahi munkar.
karena mimpinya barusan, ia menjadi terinspirasi untuk membuat cerita tentang Ahmad Dahlan. Dengan harapan banyak masyarakat Indonesia yang mengetahui tentang perjuangan Ahmad Dahlan, terutama umat Islam, agar lebih menghargai lagi perjuangan pahlawannya dan mengetahui cara meneruskan perjuangan Ahmad Dahlan. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Mimpiku tadi sangat luar biasa. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan tokoh dan ulama yang luar biasa. Aku akan belajar dengan rajin agar aku bisa menjadi cerdas dan bisa meneruskan perjuangan beliau. Tapi pastinya dengan caraku sendiri. Jiwa suci membela